Cukup terdengar ya suara saya ya. Ya, jelas. Ya. Oke. Baik teman-teman, saya memberi judul, teman-teman saya kira sudah membaca sedikit gitu ya. Saya memberi judul diskusi kita hari ini itu dengan ini, pengetahuan dan kebenaran. Karena kita akan ketemu dengan hal yang sangat abstrak begitu ya. Pengetahuan itu dari kemarin kita sudah ngomong tentang hal abstrak banget gitu ya. Kita nggak bisa pegang gitu lah. Lalu pengetahuan, lalu kebenaran itu adalah kriteria-kriteria terkait dengan pengetahuan yang juga itu nantinya abstrak. Tapi penjelasan saya sebenarnya sudah terangkum di satu video sekitar berapa 5 atau 10 menit ini, yang saya akan mulai dari situ saja. Saya minta izin untuk share screen ya. Ya, silakan. Sudah dibuka. Terlihat ya. Hi, my name is Josh Rasmussen. I'm an associate professor of philosophy at Azusa Pacific University, and today I'm going to talk about the nature of truth. Truth is a treasure everyone wants more of. Scientists build careers searching for it. Students spend fortunes collecting it. All businesses and all universities devote massive resources to get it. Entire religions arise around the pursuit and defense of it. Even now, you are curious to gain more of it from this video. But why? Why prefer truth over falsehood? Why is truth worth pursuing at all? By understanding more about truth, you can better understand why truth is a treasure and how to get more of it. There are different theories of truth on the market, and to help you investigate which of these theories may be true, I will discuss some of the major theories and their challenges. I'll begin with the correspondence theory. This theory claims that for something to be true, it must correspond with, that is, match or accurately describe something real. For example, if I place a real cat on my mat, then the statement, "a cat is on my mat," becomes true. This theory makes sense of our scientific practices, where we observe aspects of the real world in an effort to gain more truths about the world. On this theory, truth is a treasure because the more truth you have, the more often your expectations match actual reality. Pretty intuitive, right? Here's a challenge to consider. When you see a cat, you experience it from a unique vantage point after your brain processes external stimuli. In other words, you experience the cat from your perspective. But then, how can you see the cat as it truly is outside your perspective? It's not like you can get outside your head to look at the cat. This problem is related to a more basic question about the nature of correspondence. How can truths inside your head correspond to things outside your head? How does that work? Some philosophers worry that by analyzing truth as correspondence, you exchange the mystery of truth for a greater mystery. Let's consider an alternative approach. A number of theories treat truth as dependent on elements of one's perspective. These theories include, for example, versions of coherentism and pragmatism. To illustrate, your belief that the cat is on the mat will count as true if it is coherent, if you are a coherentist, or useful if you are a pragmatist. On these theories, truth is a treasure because the more truth you have, the more desirable your thinking is. It is either more rational or more useful. These theories also solve the correspondence theory's problem of getting outside your perspective, since all your truth is ultimately based on features accessed within your perspective, such as your aims or the coherence of your beliefs. An important challenge, however, is that some truths seem to lie beyond everyone's current perspective. For example, either it is now true that there is an even number of cats, or it is now true that there is an odd number. But presumably, no current perspective includes awareness of the precise number of cats. No one has counted the cats, hence the truth of the number of cats does not depend on any current perspective. Rather, it depends on the number of cats,
whether or not anyone knows that number. We've just learned that some theories of truth claim that for something to be true, it must correspond with something real, while other theories claim that truth is dependent on elements within one's perspective. Another strategy is to remove truth. Here are two theories to illustrate removal. First, deflationism says that you can translate all sentences that use the term true into sentences that do not. For example, the sentence, "It is true that the cat is on the mat," just means that the cat is on the mat. Here the term true is removed. A more extreme idea is nihilism, which says that nothing is true. According to nihilism, translating alleged truths is not necessary or even possible, because there are no truths. Theories that remove truth all have a certain advantage. They decrease the mystery of truth. A potential disadvantage, however, is that they increase the mystery of why we treasure truth. Why seek truth if it doesn't help you align your beliefs with reality, per the correspondence theory, or improve the quality of your thinking, per perspective-based theories? It may seem that you cannot reduce the mystery of truth without also reducing its value. In closing, I will suggest a scientific method for further investigating the truth about truth. Start with observations of clear truths, like that you exist, that 1 + 1 = 2, and so on. Then find a theory of truth that best accounts for all these clear cases. The simplest theory of truth that counts for all the cases has the best chance of being true. Thanks for watching. To subscribe to Wireless Philosophy on YouTube, click here. Oke teman-teman, boleh komentar dulu. Boleh komentar dulu kalau ada yang mau komentar. Boleh kasih emoticon kalau mau komentar. Angkat tangan atau apa gitu ya. Ya, just raise hand, terus kemudian say something. Boleh langsung ngomong atau mungkin chat, nggak apa-apa. Kalau enggak saya yang akan bertanya. Menurut kalian, kalian datang ke Zoom meeting ini sebuah tindakan yang benar atau tindakan yang tidak benar? Silahkan menjawab. Kalian datang ke Zoom meeting ini tindakan yang benar atau tindakan yang tidak benar? Lalu mengapa? Ya, silakan. Anyone? Afrika sudah tersenyum-senyum kepengen menjawab. Ya, silakan. Afrika. Feel free to answer. Yeah, I was still thinking about it. Well, you see, I would throw out there the truth that I am here. That's true. But am I really here? As in, is my mind present here? You know? So you could say that I am here, and that is true. But you could also say that I might not be here, you know? So Yeah. that's how I would kind of angle it a bit. Okay. But don't worry, I am here though. I am actually listening. Yeah. I see that. And then you have to give the percentage, how much your mind here and your physically. Ya, oke. Ada jawaban yang lain nggak? Ya, tadi ada yang bertanya. Benar menurut dari sisi mana ya? Terserah ya. Tergantung kamu bagaimana memahami kebenaran. Silakan. Ya, patokannya mungkin tolak ukurnya atau mungkin titik tolaknya ya. Bisa dari video tadi boleh. Atau mungkin punya pemahaman yang lain.
Ayo. Ayo, siapa lagi? Satu lagi lah, masa nggak ada yang ngomong. Nggak usah malu-malu. Ayo yang laki-laki. Nggak usah pakai bahasa Inggris, Indonesia wae apa-apa. Jawa ya boleh, Jerman ya boleh. Kalau badhe ngaturaken, nah misalnya gitu. Oke, ayo. Ayo, satu lagi. Ayo. Apa susahnya cuma ngomong aja loh. Relatif, Pak. Oh, relatif gimana? Kalau menurut saya bukan tentang benar atau salahnya, tapi dampaknya itu apa. Kalau saya Oke. selalu melihatnya itu dampaknya itu kalau misalnya lebih menguntungkan, berarti saya menganggap apa yang saya lakukan itu benar. Tapi kalau dampaknya itu cenderung merugikan, itu saya cenderung ngomong kalau tindakan itu salah. Ya. Oke, terima kasih. Ini jawaban yang menarik ini. Saya pikir teman-teman juga dari nonton video tadi sebenarnya teman-teman sudah mulai mikir. Termasuk ketika tadi Pak Krisma menyebut bahwa ya tergantung kebenaran dalam arti apa dulu. Itu sudah perkembangan sebenarnya. Karena biasanya kita mengandaikan begitu saja kan. Bahwa benar itu ya hanya satu mazhab saja atau satu aliran saja. Bahwa benar itu ya soal ini, soal yang lain berarti tidak benar, misalnya begitu. Maka kalau kalian sudah mulai mempertanyakan lo benar dari sudut pandang apa dulu, nah itu sudah menurut saya itu sudah menarik itu. Dan yang kemudian terakhir disampaikan begitu ya. Itu menurut saya juga menarik itu. Karena pertimbangan-pertimbangan kita atau keputusan-keputusan kita yang benar dan yang keliru itu memang seringkali ditentukan oleh kegunaan itu. Dalam video tadi itu dijelaskan yaitu yang kita sebut sebagai kebenaran yang pragmatis. Dan hampir semua kalau kita bicara tentang keputusan-keputusan tindakan itu atau hampir selalu diwarnai oleh kebenaran yang berciri pragmatis ini. Yang menguntungkan atau enggak. Nanti dampaknya seperti apa pada saya? Dampaknya pada orang lain seperti apa? Orang tua saya mengizinkan saya atau enggak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang tadi dimunculkan oleh Afrika menarik ya. Dia mau menunjukkan bagaimana realitas manusia itu kalau menggunakan kebenaran korespondensi begitu ya. Itu saya ada di sini benar atau enggak. Dan hanya manusia itu saya kira yang punya kemampuan untuk berada di sini hanya 80% atau 70%. Sementara 20%-nya itu enggak tahu entah di mana begitu kan. Hanya manusia. Atau enggak tahu ya, mungkin ada hewan atau ciptaan lain yang bisa kayak gitu tetapi kita enggak ngerti karena kesadaran kita itu juga terbatas. Nanti akan saya tunjukkan juga di soal apa kesadaran kita dalam mengenali kebenaran itu juga akan sangat terbatas. Bahkan kita membuktikan kesadaran kita itu ada atau enggak, kita juga akan kesulitan kan kalau menggunakan model kebenaran korespondensi kan nanti. Kalau tadi Afrika mengatakan bahwa saya 80% ada di sini, 20%-nya itu ada di luar misalnya. Mana? Yang 80% mana coba? Itu hanya Afrika sendiri yang bisa mengakses. Bahwa saya datang ke sini tetapi sebenarnya saya hanya datang ke sini 60% misalnya begitu. Itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan juga. Dan selalu bisa dipertanyakan. Kamu benar-benar datang ke sini atau enggak sebenarnya gitu. Itu kita belum ngomong soal ini ya. Hari ini kita ketemu sama teman-teman. Saya ketemu sama Pak Krisma, ketemu sama Bu Tini, ketemu sama Afrika. Atau saya sebenarnya ketemu sama layar laptop. Itu juga bagian dari kebenaran kalau kita nanti mau bicara tentang kebenaran korespondensi.
Karena itu terkait dengan bagaimana kita berimajinasi tentang realitas. Nah, saya akan masuk ke beberapa hal yang saya kira penting. Dalam beberapa hal saya akan mengulang ya. Dan ini saya akan agak cepat saja karena ini banyak mengulang dari yang tadi sudah disebut di video begitu. Tapi saya berharap ini nanti saya akan memberi beberapa contoh yang lebih konkret supaya kita bisa paham betul dan nanti diskusi kita bisa sedikit lebih ramai. Saya menghubungkan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Itu beda loh ya. Jangan disamakan. Pengetahuan itu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu keseluruhan pemikiran, keseluruhan, jadi segala hal yang ada dalam pikiran kita, itu adalah pengetahuan. Tetapi, tidak semua hal yang ada dalam pikiran kita, itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu keseluruhan pengetahuan yang sudah dibakukan secara sistematis. Sementara pikiran kita, pengetahuan kita itu seringkali tidak sistematis. Teman-teman, kalau kita bicara tentang tentang teori-teori, itu masuk di domainnya ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kita bicara tentang pengetahuan secara keseluruhan, hari ini kalian ngapain, terus kamu teman-temannya itu siapa saja, misalnya begitu, itu nggak ada teorinya itu masuk di sini, di pengetahuan. Jadi seluruh hal yang kita tahu itu pengetahuan. Ini contohnya ya, pengetahuan tentang menghitung itu berbeda dengan ilmu perhitungan. Ilmu pengetahuan tentang menghitung itu nanti kita menyebut aritmetika, matematika. Tapi apakah berarti kalian ketika kecil dulu diajari sama mama papamu menghitung itu sudah sejak awal? Tolong ya nak ya, ini adalah ilmu matematika begitu. Enggak kan? Kalian diajari dulu ketika kecil itu hanya kalau ada dua mainan itu diajak untuk menghitung. Ini berapa ini? Oh ini satu mainan, ditambah satu jadi berapa? Misalnya begitu. Itu adalah bagian dari pembentukan pengetahuan dalam pikiran. Baru ketika kita sekolah, misalnya kita diajari ilmu-ilmu perhitungan. Oh ternyata bisa sekompleks ini. Atau ternyata oh ini bisa jauh lebih sederhana. Nah, dalam pengetahuan itu selalu terkandung kebenaran. Masalahnya adalah ini ya, apa itu kebenaran? Dan ini jarang-jarang loh kita, ini seringkali kita asumsikan begitu saja. Apalagi kalau sudah kita bicara soal iman begitu ya. Tapi di awal kan saya sudah mendiskusikan tentang itu. Saya tidak akan mengulangi soal itu ya. Kalau kita bicara tentang iman itu biasanya iman saya atau iman siapapun itu selalu diklaim sebagai sumber kebenaran. Nah, kebenaran yang seperti apa dulu? Saya di awal kan sudah mengajak untuk pembedaan. Ini kebenaran iman, ini kebenaran yang ilmiah. Nah, hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk fokus di soal kebenaran ilmiah saja. Karena yang kebenaran iman itu sangat tergantung dari keyakinan-keyakinan. Nanti kita akan melihat, kalau kita bicara tentang kebenaran ilmiah, itu kebenaran iman nanti akan masuk di mana? Nanti kita akan melihat ya. Nah, pada dasarnya kalau kita bicara tentang kebenaran itu kita kurang lebih bicara tentang tiga hal ini. Manusia itu apa, lalu pengetahuan itu apa, lalu kebenaran itu apa. Dan teman-teman dari tiga ini ya, meskipun kita mengatakan, oh saya ini manusia begitu ya. Yang kurang lebih pasti dan bisa diverifikasi oleh siapapun, bisa dicek begitu, itu hanya soal ini. Yang ini sangat tergantung. Tergantung pada apa? Kapan kita mengecek pengetahuan seseorang? Ketika ada ujian. Itulah saat ketika kalian atau kita semua dicek. Pengetahuan kita itu seperti apa. Lalu apa itu kebenaran? Nah ini harus dicek juga.
Apakah kita meyakini pengetahuan yang benar atau kita meyakini pengetahuan yang keliru? Itu harus dicek. Nah, manusia adalah makhluk berpengetahuan, dan pengetahuan itu konsep abstrak. Kebenaran itu terkait dengan penilaian terhadap pengetahuan berdasarkan standar-standar tertentu. Jadi kita punya banyak sekali pengetahuan kan, tetapi kalau kita mau bicara tentang kebenaran, kita harus menentukan dulu standarnya. Standarnya apa ini? Standar untuk disebut benar. Misalnya, oh untuk disebut benar, kamu tidak boleh ketika beriman itu ngebom orang lain. Misalnya gitu. Nah itu jadi clear. Berarti imanmu itu benar ketika kamu melakukan tindakan itu. Atau katakanlah ketika kamu nggak ngebom orang lain. Misalnya gitu. Atau misalnya, oh ya benar, pengetahuanmu tentang matematika itu benar ketika saya kasih soal, isinya perkalian, 4 kali 4 itu kamu jawab 16. Kalau 4 kali 4 itu kamu jawab 14, maka kamu tidak memenuhi standar kebenaran pengetahuan. Ada 3 model, tadi sudah disebut ya, korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Ini nanti menghasilkan kebenaran ilmiah. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi itu sering disebut sebagai kebenaran persesuaian atau kebenaran yang didasarkan pada kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran kita dengan realitas. Jadi ada kesesuaian antara yang dinyatakan dan pernyataan ini, kata, bahasa, lalu tuturan, simbol, itu diandaikan merupakan perwujudan dari pikiran kita. Jadi misalnya nih ya, kita sekarang sedang mikir saya sedang belajar, misalnya gitu ya, itu ada dalam pikiran kita. Kemudian saya ngomong sama teman saya ini sedang belajar. Nah, pernyataan ini baru benar ketika memang sekarang ini kamu sedang belajar. Maka kebenaran korespondensi itu membutuhkan pembuktian fisik dan sering disebut sebagai ini kebenaran empiris. Berdasarkan pengalaman, dan pengalaman ini bisa dicek oleh siapapun. Bahkan oleh orang yang sama sekali tidak kita kenal, itu dia boleh melakukan pengecekan sejauh dia manusia. Nah, kebenaran suatu pernyataan, proposisi atau teori ditentukan oleh apakah pernyataan atau proposisi atau teori itu didukung fakta atau tidak. Ini contohnya, hari ini hujan. Kalau ternyata ini gambarnya gambar nggak hujan, begitu ya, berarti pernyataan ini keliru. Tidak benar. Tidak benar dalam arti apa? Korespondensi. Tapi kan sangat mungkin nih teman-teman, saya kok yakin ya, hampir dari semua di antara kita itu pernah gini, gimana sekarang udah jalan, lagi OTW gitu kan, dan sebenarnya kalian lagi mau mandi. Nah, ini kalau kita mengikuti kebenaran korespondensi yang seperti itu gitu ya, itu gagal, berarti nggak benar itu yang diomongin. Tapi kalau kalian mengatakan, ya lagi OTW dan benar kamu sedang ada di jalan, maka itu baru secara korespondensi itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kunci korespondensi adalah kesesuaian pernyataan subjek dengan objek atau faktanya seperti apa. Nah, kegiatan ilmiah kemudian merupakan kegiatan yang mengungkapkan realitas bagaimana adanya secara objektif. Karena kebenaran dinilai dari kesesuaian antara pikiran dengan realitas. Lalu kita menempatkan objektivitas itu sebagai standar kebenarannya, bukan subjektivitas. Kebenaran korespondensi ini teman-teman
harusnya ini adalah sesuatu yang tidak sulit. Karena di hampir semua ilmu yang kita pelajari sejak SD di Indonesia ya, itu sangat mengedepankan ini, korespondensi. Ini akan sedikit nantinya berbeda ya. Ketika teman-teman misalnya belajar yang ilmu-ilmu humaniora, misalnya, tidak akan melulu mengedepankan soal-soal ini. Nah, terus yang dikedepankan apa? Nanti kita lihat ya. Ini adalah ciri dan persoalan korespondensi yang nanti akan dijawab oleh kebenaran koherensi. Yang pertama, ciri umumnya adalah sangat menekankan bukti, evidence. Bukti ini harus berupa fakta dan bisa ditangkap oleh panca indera. Pembenaran atau justifikasi adalah menyodorkan fakta yang mendukung satu proposisi. Jadi kalau kalian nggak dipercaya begitu ya, lalu kalian mengatakan ini loh buktinya, buktinya bisa dilihat atau enggak? Kalau bisa dilihat dan itu memang cocok dengan yang kalian katakan, berarti yang kalian katakan itu benar secara korespondensi. Masalahnya, apakah pernyataan yang tidak didukung bukti empiris itu tidak akan dianggap benar? Misalnya nih, bagaimana jika buktinya ada di masa depan? Saya yakin benar, yakin benar. Nanti kalau saya mati karena virus corona, saya pasti masuk surga. Misalnya gitu. Ini kan nggak bisa dibuktikan secara empiris kan? Menggunakan kebenaran korespondensi kita nggak akan nemu. Atau misalnya, orang bisa memahami sesuatu tapi tidak bisa selalu membuktikan pemahamannya. Saya ambil contoh misalnya, teman-teman sedang kebingungan untuk mengambil keputusan misalnya. Besok itu, karena ini masa pandemi gitu ya, mau pergi jalan-jalan keluar kota atau enggak, misalnya gitu. Lalu malam hari kalian berdoa dengan sangat rajin, begitu ya. Lalu kalian melek sampai malam, begitu mohon petunjuk dari yang ilahi, misalnya. Lalu tiba-tiba muncul dalam hati kalian ini dorongan untuk, oke, saya besok akan berangkat. Nah, misalnya gitu. Itu keputusan yang benar atau enggak? Nah, kita seringkali tidak mampu kan untuk membuktikan apakah pemahaman atau keyakinan kita itu benar-benar benar. Nah, disinilah kita bicara tentang kebenaran koherensi atau kebenaran yang lain, bukan atau tidak terkait dengan bukti-bukti empirik. Nah, kebenaran ditemukan dalam kesesuaian antara pernyataan yang sudah ada dengan pernyataan lain yang sebelumnya diyakini benar. Benar jika proposisi itu meneguhkan atau konsisten dengan proposisi sebelumnya. Lalu di sini menekankan peranan akal budi atau menekankan peranan logika. Maka pertanyaannya kemudian adalah ini, kalau teman-teman sudah meyakini sesuatu gitu ya, wah ini pasti benar ini. Nah pertanyaannya kemudian begini, itu logis nggak itu kamu ambil keyakinan seperti itu? Kalau itu logis, maka koheren. Nah, keyakinan-keyakinan dalam agama itu seringkali lebih kuat sisi ininya daripada sisi korespondensinya. Mengapa demikian? Karena dalam iman, dalam keyakinan agama itu harus ada andaian-andaian yang seringkali memang tidak bisa dibuktikan secara empirik. Dalam hidup kita sehari-hari kan sebenarnya penuh dengan itu kan. Tidak bisa dibuktikan secara empirik. Saya ambil contoh misalnya, yang tadi kita obrolkan di depan ya. Semua dari kalian sadar ya, sedang mengikuti acara ini ya. Kalau kalian menjawab, ya sadar. Saya yakin itu adalah kebenaran koherensi. Sangat sulit membuktikan kesadaran itu.
bahkan kalian sendiri membuktikan bahwa kalian ini sekarang sedang sadar, itu barangkali tidak akan mampu. Karena kesadaran itu sesuatu yang tidak bisa kita indra. Tetapi itu memungkinkan, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat, begitu ya. Tapi masalahnya, kesadaran itu yang memungkinkan penglihatan. Kesadaran itu yang memungkinkan perabaan. Kesadaran itu yang memungkinkan pendengaran. Nah, matematika dan ilmu-ilmu pasti itu kebanyakan menekankan soal ini ya. Loh, kok matematika? Ya, kita bisa mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau jari ini nggak ada, semuanya abstrak kan? Artinya, kalau ada orang tiba-tiba mengatakan bahwa, oh enggak, 2 tambah 2 itu 5 misalnya. Kita akan langsung mengatakan itu tidak masuk akal. Tapi ketika kita sudah terpola dengan ini ya, yang koherensi ini, kita akan ketemu, oh iya ya, kebenaran itu tidak melulu hanya ditentukan oleh pembuktian, tetapi juga harus logis juga. Logis itu artinya bisa dimengerti dan bisa dipahami serta diterima oleh orang-orang lain. Nah, ini penalaran deduksi itu kurang lebih seperti ini ya. Atau katakanlah koherensi itu sangat dekat dengan logika deduktif. Misalnya ini penarikan kesimpulan dari premis-premis secara logis. Lilin akan mencair kalau dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih. Ah, yang benar gitu kan. Mari kita lihat. 1. Lilin termasuk parafin yang selalu mencair di suhu 60 derajat. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kesimpulannya, lilin akan mencair kalau dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Ini logis. Tapi orang-orang yang mengejar korespondensi akan mengatakan gini, ya nanti dulu, kita buktikan dulu, begitu. Nah, ini cara kerja koherensi ya. Menekankan kebenaran rasional, logis, tidak perlu bukti-bukti yang empirik. Menekankan kebenaran dan pengetahuan a priori. A priori itu tidak perlu dengan pengalaman, tidak perlu dengan pembuktian-pembuktian. Nah, pembuktian itu sama artinya dengan validasi begitu ya. Atau katakanlah ini benar ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh iya, menurut saya 1 tambah 1 juga sama dengan 2. Logis ya, logis ya. Oh iya, logis. Ya sudah, kita sepakati saja. Nah, gambarannya gitu. Nah, ini persoalannya ya. Jika kebenaran suatu pernyataan didasarkan pada kaitan atau kesesuaian dengan pernyataan lain, maka pertanyaannya bagaimana kebenaran lain tadi itu dibuktikan begitu atau dipastikan. Akhirnya kebenarannya itu ditentukan berdasarkan pernyataan lain juga kan. Pernyataan lain juga ditentukan pernyataan lain lagi. Begitu seterusnya sampai ini infinite regress. Berlangsung terus-menerus sampai terjadi gerak mundur. Kesesuaian antar pernyataan. Nah, oleh karena itu kebenaran koherensi itu perlu digabung dengan kebenaran korespondensi. Yang satu membutuhkan bukti, yang satu membutuhkan logika yang tepat. Benar itu sama dengan gabungan ini ya, koherensi dan korespondensi. Misalnya ini, semua kucing punya 5 kaki. Si belang adalah kucing saya. Kalau kita hanya menggunakan koherensi, maka kesimpulannya akan kayak gini. Si belang punya 5 kaki. Kenapa? Karena di sini keliru, meskipun di sini benar secara empirik begitu ya, atau benar secara korespondensi, kesimpulannya lalu jadi keliru karena yang diikuti adalah kebenaran koherensi. Semua orang baik tidak pernah mencuri. Benar nggak? Ya belum tentu kan. Budi adalah orang baik. Mungkin benar ini. Tapi bahwa kesimpulannya Budi tidak pernah mencuri, ya belum tentu juga gitu.
seringkali benar secara logis tapi tidak benar secara empiris. Nah, maka deduksi logika saja tidak bisa berlaku sebagai sumber keterangan yang benar tentang dunia. Nah, butuh baik kebenaran logis maupun empiris. Lalu kebenaran ilmiah harus memenuhi dua kriteria ini, empirik tapi juga harus rasional. Dan kebenaran rasional ini harusnya bisa dipahami oleh semua orang rasional sehingga bersifat universal. Nah, itu dua hal ya, saya kira tidak sangat rumit begitu. Tapi yang pasti adalah keduanya itu penting untuk disatukan begitu. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk masuk ke soal yang ketiga ini ya, teori kebenaran pragmatis. Ide yang benar itu memungkinkan saya berhasil memperbaiki persoalan atau menciptakan sesuatu. Pragmatisme itu adalah aliran yang menekankan kegunaan. Maka suatu hal itu akan disebut benar atau salahnya suatu tindakan itu ditentukan oleh nanti hasilnya seperti apa. Ini makanya tadi saya menyebut ketika di awal ada salah satu dari kalian yang menyebut bahwa ya nanti tergantung dampaknya, Pak. Nah, kita bicara tentang kebenaran pragmatis itu. Nanti tergantung dampaknya. Saya ambil contoh misalnya, dan ini biasanya dilematis. Dalam satu keluarga itu ada dua orang yang sedang sakit karena COVID misalnya ya, suami istri misalnya. Lalu ini kan mereka butuh imun yang bagus semua kan. Ternyata si bapak ini sudah meninggal. Lalu istrinya itu bertanya, gimana kabar bapak? Gitu. Kira-kira kalian akan jawab apa dengan teori kebenaran yang mana? Teman-teman, persis disinilah dia berguna ya. Kenapa? Karena kalau dijawab jujur, hanya dengan teori kebenaran korespondensi dan koherensi, nah, efeknya bisa menurunkan imun. Atau misalnya begini, bahkan bisa jadi kalian mengatakan, saya adalah orang yang benar-benar jujur, maka saya akan katakan pada ibu, bapak sudah meninggal. Nah, misalnya gitu. Ini adalah kebenaran, Bu. Ibu harus menerima kebenaran yang berat ini. Misalnya gitu. Ibunya masih belum percaya. Saya ini orang benar, Bu. Saya menggunakan kebenaran korespondensi. Ini saya tunjukkan buktinya misalnya. Lalu difoto bapaknya ini sudah meninggal. Sudah yakin sekarang percaya sama saya gitu. Dalam konteks ini kebenaran pragmatis itu seringkali sangat penting. Kalau ukur kebenaran bukan realitas yang statis, tetapi realitas dari tindakan dan nanti hasilnya kira-kira akan seperti apa. Meskipun sebenarnya hasilnya itu tidak selalu bisa dipastikan. Ini tokoh-tokohnya misalnya John Dewey begitu ya. Bagi dia yang benar itu yang menuntun pada pemecahan masalah. Nah, tapi masalahnya begini, apakah kebenaran itu selalu benar? Ini adalah problem validilisme. Kenapa begini? Teman-teman, kita biasanya kalau belajar tentang ilmu-ilmu, teori-teori gitu ya, kita kan ketemu dengan klaim-klaim yang menyatakan bahwa teori ini benar begitu kan. Tapi sebenarnya masih selalu boleh ditanyakan ini. Bukankah peristiwa-peristiwa alam itu berubah-ubah dan tidak pernah statis? Lalu pikiran kita, panca indera kita yang meneliti sesuatu, itu juga tidak pernah statis kan? Sangat tergantung mood juga. Sangat tergantung tingkat kemampuan kita melihat itu normal atau enggak, misalnya. Dan seiring usia itu bisa jadi menjadi semakin menurun kemampuannya. Nah, maka alam dan manusia itu dalam waktu itu selalu mengalami evolusi. Maka kelompok validilis ini meyakini bahwa kesadaran bahwa ilmu tidak pernah mutlak benar itu didasarkan pada ini, alam itu selalu berkembang.
Nah, dalam konteks ini, validilisme itu mengajak untuk ini ya, penelitian tidak pernah boleh berhenti. Kita harus selalu terbuka, mencari terus-menerus. Dan menjadi sangat penting untuk selalu bersikap skeptis. Termasuk skeptis pada hal-hal yang selama ini sudah kita yakini bersama-sama. Nah, apalagi ini ya, saya tunjukkan ini masalah kebenaran pada masa sekarang ya, kurang lebih. Kalau yang main itu sudah media komunikasi massa, seperti pada masa sekarang ini ya, informasi bisa kita peroleh dimanapun dan kapanpun. Teman-teman, media komunikasi kita sehari-hari itu sebenarnya bisa menyuntikkan kebenaran. Dan tentang ini, kebenaran itu bisa dikonstruksi loh ya, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan algoritma dan lain-lain. Nah, inilah kebenaran yang dipaksakan dalam hidup sehari-hari. Caranya seperti apa? Ini, repetisi di media sosial, tekanan pada sensasionalitas, lalu pembiasaan. Nah, terakhir saya mengajak untuk ini, upaya mencapai kebenaran itu sama dengan pencarian terus-menerus. Maka penting untuk selalu skeptis, jangan gampang percaya gitu ya. Lalu rajin-rajinlah juga mengkritik keyakinan-keyakinan kita. Wah, jangan-jangan ini keliru ya. Bisa nggak ya kalau saya lihat yang lain-lain itu seperti apa? Nah, begitu. Tapi juga jangan berlebihan ya skeptisnya ya. Karena hidup harus jalan juga kan. Lalu kesiapan dan keterbukaan untuk terus belajar. Yang juga menurut saya penting adalah harus rajin-rajin latihan diskusi. Salah satu masalah utama orang yang memegang kebenaran kok seringkali kemudian jadi sangat kaku begitu ya, adalah karena dia jarang-jarang dikritik dan dia nggak terbiasa dikritik. Maka latihan diskusi ini lalu menjadi sangat penting. Justru dalam rangka mencapai kebenaran. Yang nantinya juga nggak usah yakin-yakin juga ya sama kebenaran itu, karena kita ditantang untuk terus skeptis. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Bentar. Saya ada satu video, semoga ketemu. Ada satu orang mahasiswa yang membuat penyelidikan sederhana tentang bagaimana kebenaran dan keyakinan kita, karena keyakinan kita itu kan sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi tindakan kita, begitu kan ya. Nanti coba saya tunjukkan bagaimana ini bisa dimainkan sedemikian rupa, gitu ya. Nah, tapi mungkin kita sambil diskusi dulu saja lah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dimunculkan. Nanti kalau ketemu baru saya akan share ke teman-teman ya. Saya ada pertanyaan, Pak Guntur Simon. Yap. Tadi mengenai media komunikasi, itu kan ada istilah media komunikasi menyuntikkan dalam tanda kutip ya kebenaran. Yap. Sebetulnya tadi langsung saya mikir, jangankan di media komunikasi, dalam percakapan atau diskusi sekalipun, atau mungkin kita bicara dengan teman kita, itu ada istilah namanya menggiring opini publik. Yap. Ya, itu bisa dikategorikan menyuntikkan juga sebetulnya secara nggak langsung. Ya. Jadi misalnya dalam sebuah diskusi, kamu ngobrol dengan teman-temanmu gitu ya. Bayangan saya adalah yang sering terjadi di remaja itu, remaja justru jarang skeptis gitu ya. Tapi biasanya ketika ada orang yang berpengaruh dalam kelompoknya, dia ngomong sesuatu, itu langsung dipercaya begitu saja. Walaupun sebetulnya dalam lubuk hatinya dia ada rasa nggak percaya sebetulnya. Cuman karena yang ngomong adalah orang yang dipercaya oleh banyak orang, mau nggak mau ya ikut saja. Itu namanya itu kalau dalam komunikasi namanya menggiring opini publik. Itu bisa baik, tapi banyak jahatnya, banyak efek dampak buruknya, betul. Dampak buruknya lebih banyak gitu ya. Kalau kita mau melihat secara pragmatis ya, dampaknya lebih banyak buruknya dibanding baiknya. Karena
yang lain sulit untuk beropini secara mandiri, secara pribadi, atau mungkin mempertanyakan aja rasanya akan dijauhi oleh massa yang lain yang mendukung satu orang yang berpengaruh. Ya, betul. Saya mau membagikan ini, ada satu mahasiswa yang kemarin sudah lulus dia membuat satu video yang menurut saya cukup menggelitik terkait dengan bagaimana kebenaran itu seringkali disuntikkan dalam hidup kita sehari-hari sebenarnya. Kita nikmati dulu ya. Ini sebagai penutup, nggak terlalu panjang. Pernahkah Anda pada suatu siang hari mendapatkan SMS dari Burger King yang bunyinya beli satu gratis satu khusus hari ini? Atau pernahkah Anda ke restoran cepat saji dan ditawari, mau di-upsize gak kak minumnya? Cuma tambah 5.000 kok, sekalian CD-nya kak. Misalnya seperti itu. Atau mungkin Anda pernah dihubungi seorang telemarketer dan mendengar kata-kata seperti menabung sekarang, untung lebih besar di masa depan. Biasanya ini Anda akan dengar dari seorang yang menawarkan asuransi. Jangan kaget bila hal-hal tersebut sebenarnya adalah hal yang secara spesifik didesain untuk mempersuasi Anda untuk mengambil tindakan dan keputusan sesuai yang mereka inginkan. Bahkan hal ini memiliki term yang ilmiah yang disebut dengan nudging. Richard Thaler memenangkan Nobel Ekonomi khusus karena kajiannya tentang hal ini. Dengan berkembangnya teknologi, hal ini akan semakin intens dan jauh lebih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi-interaksi kita, terutama dengan alat-alat komunikasi kita. Sekarang coba perhatikan. Misalkan Anda buka Google, lalu Anda ketik di situ mobil terbaru. Dan tiba-tiba saat Anda buka Facebook, laman Facebook Anda dipenuhi dengan iklan mobil. Atau pernahkah Anda misalnya buka Shopee atau Tokopedia atau Amazon atau apapun belanja online dan secara kebetulan Anda melihat semua barang yang Anda butuhkan atau sedang cari tiba-tiba diskon semua. Dan sepertinya ini mumpung lagi diskon saya beli aja. Well, itu bukan kebetulan sebenarnya. Itu disengaja. Sekarang coba perhatikan ini. Ini adalah kebijakan privasi salah satu platform belanja online di Indonesia. Dan di sini jelas dikatakan bahwa ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan berbagai informasi untuk membantu dan memperbaiki platform layanan mereka. Dan juga untuk menawarkan layanan serta fitur baru. Informasi yang kita masukkan ke dalam komputer kita akan mereka gunakan untuk merekomendasikan apa yang kita sebenarnya inginkan. Ini mengapa Anda akan merasa bahwa barang yang ditawarkan selalu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan dengan motif seperti diskon cepat dan sebagainya, Anda akan memiliki sedikit sekali waktu untuk berpikir, untuk beli atau tidak. Dan kemungkinan besar, Anda akan membelinya. Sekarang mari kita coba buka Instagram. Jika algoritma yang diterapkan memiliki pola kerja yang kurang lebih sama, maka sebenarnya apa yang kita konsumsi tidak akan jauh dari apa yang kita ingin konsumsi. Dalam hal mencari fakta, kebenaran menjadi tidak jauh dari apa yang kita ingin untuk dianggap benar, terlepas dari kenyataannya bahwa itu benar atau tidak. Ini yang disebut dengan istilah post-truth, bukan? Bahayanya adalah algoritma semacam ini dapat memerangkap kita pada suatu loop atau suatu bubble. Ada risiko jika tidak disadari, kita akan tahu hanya apa yang kita ingin tahu, tetapi bukan apa yang sebenarnya ada. Tujuan dari adanya pola-pola yang semacam ini sebenarnya kan untuk mempermudah pencarian kita misalnya di Google dan sebagainya, atau mempermudah kita mencari barang yang kita inginkan sebenarnya. Tapi jika tidak bijak, alat ini akan dengan sangat mudah memerangkap kita. Dengan teknologi yang semakin maju, media itu akan dengan sangat mudah mengakomodasi mentalitas post-truth kita. Dan yang kita konsumsi adalah sebenarnya apa yang kita inginkan untuk konsumsi. Apalagi jika Instagram digunakan sebagai sumber berita oleh para netizen yang maha benar. Apa yang kita klik, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, tidak akan jauh dengan apa yang sebenarnya kita inginkan untuk baca. Bukan apa yang sebenarnya terjadi.
Dan jika memang semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh algoritma dan sebagainya, dan realitas kita, keinginan kita, hasrat kita semuanya diatur sedemikian rupa, lalu pertanyaannya adalah, apa iya kita sungguh-sungguh bebas? Baik, itu untuk menutup dan untuk merangsang kita, teman-teman. Silahkan bisa mendiskusikan tentang apapun sudah. Tapi kurang lebih idenya memang nggak cukup ya. Kalau sekarang kita bicara tentang kebenaran itu melulu fokus pada korespondensi, koherensi begitu. Karena ada bahaya yang mengancam kita ya melalui kebiasaan-kebiasaan, melalui algoritma itu yang menyuntikkan kebenaran atau keyakinan pada kita. Silakan. Ya, silakan. Jika ada yang ingin memberikan komentar, pendapat, boleh. Atau pertanyaan. Sharing boleh, sharing. Ya, sharing juga boleh. Ini bermain di psikologisnya manusia. Algoritmanya bermain di ini seperti contohnya itu harga ya. Kita akan tertipu oleh misalnya harganya adalah 299. Nah, itu kan juga bermain kepada kebenaran yang kita lihat tanpa kita mengolah kebenaran tadi. Sehingga kita merasa, oh kok murah ya dibandingkan yang tadi, padahal harganya mungkin hanya beda Rp1. Ya. Tapi angka psikologis di angka 99 itu sudah membuat orang rasanya ingin cepat-cepat beli ke situ saja. Soalnya itu lebih murah, padahal hanya beda Rp1. Itu yang sering terjadi juga. By the way, Pak Simon, Rehan sudah lulus, baru lulus atau udah lama lulusnya? Rehan sudah lulus, baru tahun lalu. Balik Jakarta dia? Ya, sudah setahun ini dia di Jakarta. Kuliah juga di Jakarta, mengerjakan skripsi juga di Jakarta. Oh gitu, rumahnya memang di Jakarta. Pinter itu anak memang. Ya, dia kemarin mengerjakan satu skripsi tentang ini, pendekatan kapabilitas. Ekonominya Amartya Sen. Bagus ya. Ya, menarik. Iya. Baik, silakan yang lain. Jika ingin komentar atau bertanya atau sharing boleh. Melihat. Itu salah satu bahayanya itu medsos itu. Kamu kesukaanmu tuh oleh Facebook. Kan berapa tahun yang lalu Facebook pernah diisu ya, dituntut itu masalah dia mengambil data itu. Ya. IG segala macam tuh bisa membaca kalian suka apa nanti dibuatkan algoritmanya. Makanya itu kenapa kalau orang yang senang misalnya tanaman atau misalnya yang senang mobil, keluarnya itu tuh terus dikasih iklannya. Ya. YouTube itu juga berbahaya itu. Ya, apalagi Instagram dan WhatsApp juga ya, itu punya Facebook sekarang. Iya. Makanya di-link semua sama dia. Link. Kami tidak menyarankan kalian untuk anti teknologi loh ya. Iya, cuma bijaksana lah bermain teknologi. Ya. Belajar untuk kritis. Silakan, jika ada yang mau sharing. Mau Ini sharing anak-anak rohani. teknologi nih. Sharing rohani campur teknologi boleh. Nah ini Michael mau sharing. Ya, Pak. Silakan. Mungkin saya mau komentar sedikit untuk video tadi. Ya, jadi emang di zaman sekarang ini karena banyaknya teknologi yang sudah canggih sekali, bisa tanpa kita sadari secara tidak langsung mengontrol pikiran kita ya. Seperti kayak contoh di game gitu. Mereka menggunakan contoh kayak sistem level-level atau contoh di dalam game itu adalah kita harus bayar ini atau kita bisa menggunakan free tapi harus nonton iklan. Nah di situ secara tidak langsung kan mereka menarik emosi kita untuk kalau ada ini pasti bisa. Kalau level ini kita akan terpancing terus untuk ikut terus gitu Pak. Jadi ya gitu sih. Terus apalagi kalau kayak tadi Bu Tini bilang kayak Facebook sangat berbahaya. Ya itu alasan kenapa anaknya Mark Zuckerberg sendiri nggak diberi akses untuk punya HP gitu Pak. Karena ya yang namanya drug dealer mereka nggak akan menggunakan drugs. Mereka tahu itu mereka tahu dampak buruknya gitu kan. Seperti itu Pak. Kalau komentar dari saya, terima kasih.
Oke, terima kasih. Kalau terkait dengan belanja-belanja itu, saya nggak tahu, Bu Tini mungkin kenal juga dengan Michael Ganda Karisma. Ganda itu kalau tidak keliru itu dia juga alumnus Santa Maria kan. Ganda, Dia sekarang iya Ganda. ya, dia sekarang bekerja di Shopee Indonesia. Oh Ganda. Ya. Posisinya di mana dia? Di Jakarta atau Surabaya? Dia di Jakarta. Dia di Jakarta, salah satu manajer apa begitu dia di sana. Dan salah satu yang dia ceritakan adalah soal ini. Yang harus dilakukan oleh Shopee itu adalah membuat bagaimana caranya agar konsumen itu terburu-buru untuk membeli. Iya, betul. Secepat mungkin untuk mengambil keputusan. Jangan diberi kesempatan berpikir. Ya. Diskon 99%. Ya, betul. Itu makanya itu menjadi konsumen yang bijak, itu harus benar-benar kita itu menarik nafas 3 kali sebelum kita membuat keputusan. Karena kalau kita kena itu berbahaya sekali. Algoritmanya mereka rapi, semakin hari semakin rapi membuat algoritmanya. Dan kita masih akan terjebak di situ kalau kita responsif blok langsung aja enggak ini. Oh, Ganda itu udah di Jakarta sekarang. Ya, silakan yang lain. Monggo. Jadi pengamatan tidak harus yang berkaitan teknologi, boleh dengan yang lain. Ya. Pasti sering bermain beli di Tokped toh, anak-anak ini pasti online di Shopee, Lazada. Gimana pengalaman kamu? Suka cari diskon-diskon? Iya, biasanya. Umumnya begitu. Iya, ini anak-anak online ini. Atau Grab, melalui Grab juga bisa. GrabFood, GoFood itu cari yang promonya besar. Yang promonya besar. Di Shopee itu kan ada promo setiap bulan 2 kali itu juga. Oh iya, terus? Ya. Jadi setiap tanggal, misalnya tanggal kembar kayak bulan ini berarti 99 itu ada promo. Dan itu setiap jam 12 sampai jam 1 itu ada promo gede-gedean, kayak iPhone itu cuma tinggal 9.000 dan ada yang berhasil check out. Jadi kayak sampai begadang gitu nungguin promo-promo kayak gitu. Itu bener dapet ya? Ada yang beneran dapet. Tapi iya, tapi ada juga yang bilang katanya kelihatan dapat tapi terus 2 hari nunggu di cancel sama Shopee-nya gitu. Jadi kayak oh ya? Iya. Enggak, saya rasa enggak lah kalau di cancel sama Shopee. Shopee enggak mungkin berbuat begitu. Dia internasional loh. Ada yang di Twitter sih saya bacanya kayak gitu. Jadi ada yang terlihatnya sudah berhasil check out tapi terus cancel atau kayak ada masalah di ekspedisinya atau kayak gimana gitu. Jadinya nggak dapet. Tapi itu bisa bisa dibawa ke ranah pengadilan kalau seperti itu. Iya, harusnya. Cuma ya akhirnya itu sempat trending kok Shopee, Bu. Nggak tahu kayak 2 bulan yang lalu nggak salah. Gara-gara masalah-masalah kayak gitu. Terus kan sering overload juga kayak 99 kemarin itu ekspedisinya hancur parah, banyak barang hilang dan lain sebagainya. Itu sih. Iya, ini pasti anak-anak ini pasti banyak pengalaman. Apalagi sekarang nggak boleh ke mall. Kamu kalau belanja pasti ada di online kan? Nggak boleh ke mall. Pasti banyak yang main online. Itu berbahaya. Online itu bukan jelek, teknologi bukan jelek. Tetapi memang kita harus hati-hati. Harus bijak, sangat lebih bijaksana dibandingkan kalau kita lihat langsung ya, tatap muka. Karena berbahaya sekali kalau online itu. Ini ada pertanyaan. Pak, saya punya pertanyaan, apa baik kebenaran itu 100% diberikan kepada manusia? Karena menurut saya ada beberapa kebenaran atau fakta yang sampai sekarang belum diberikan ke publik karena mungkin bisa saja opini orang-orang mungkin terpecah. Ya. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang menurut saya sangat menarik ya. Yang paling kelihatan, teman-teman ya, yang paling kelihatan soal pemecahan yang kayak gitu itu ya, itu adalah ketika terjadi tahun-tahun politik di Indonesia. Seperti yang kemarin misalnya, ketika Jokowi dan Prabowo misalnya, ada banyak sekali loh informasi yang berseliweran di sekitar kita
yang itu sebenarnya baru di-share atau baru dikonfirmasi itu setelah salah satu pemenang itu atau setelah pemenangnya sudah dapat. Saya ambil contoh misalnya gini. Menurut teman-teman, kemarin itu Jokowi itu jujur atau enggak ketika pemilu? Ini sudah terpilih kok. Menurut teman-teman jujur atau enggak? Relatif. Jokowi enggak jujur dalam beberapa hal. Dan saya punya bukti itu. Sekurang-kurangnya saya punya saksi lah. Saya punya seorang kawan yang ikut bekerja di bawahnya Jokowi juga. Jadi di bawah tim pemenangannya Jokowi itu, yang tugasnya adalah dia keliling wilayah Jawa Timur. Jadi pagi hari itu dia ketemu seseorang, sudah janjian begitu ya. Lalu dia menerima satu plastik uang untuk perjalanan dia di misalnya di Gresik atau di Bojonegoro atau di mana. Kemudian dia wawancarai seseorang. Di tempat tersebut itu sudah ada beberapa orang, ada yang kiai-kiai misalnya begitu, ada yang pastor-pastor, ada yang pendeta-pendeta begitu, yang mereka umumnya itu pro Jokowi juga. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol-ngobrol, di-candid kan, di-candid, dan memang mereka sudah kesepakatan bahwa obrolan itu direkam, divideokan gitu. Lalu setelah itu mereka bicara dengan beberapa tokoh yang terkenal begitu ya. Setelah itu siang hari kawan saya ini pulang, siang sampai malam itu dia melakukan editing video untuk membuat agar apa yang dikatakan oleh orang-orang ini bisa dibaca oleh publik. Jadi video-video pendek. Malam itu juga dia harus mengirimkan video tersebut ke Jakarta secara online, gitu kan? Nah, di Jakarta itu sudah ada satu ruang khusus dengan server khusus dan biaya besar yang khusus bermain di udara. Main di udara itu bermain secara online. Caranya bagaimana? Lihat nih, kalau kiainya ini terkenal di Trenggalek misalnya gitu ya. Maka cari akun-akun orang-orang Trenggalek. Lalu dilempar saja video itu ke sana. Lalu dibuat ramai sedemikian rupa sehingga opini publik atau orang-orang itu mikirnya apa? Dibuat agar oh Jokowi ini pilihan ideal, misalnya gitu. Begitu juga sebaliknya. Jangan dipikir kalau saya mengatakan Jokowi itu ada mainnya kayak gini, itu Prabowo itu nggak ada mainnya, banyak itu mainnya. Dan cara-caranya kurang lebih juga seperti itu. Maka dalam hal ini ya teman-teman ya, saya melihat bahwa ya kalau kita bicara tentang kebenaran suatu hal itu memang apa ya, ini bukan sesuatu yang sangat sederhana begitu ya. Pokoknya kebenaran itu ya kayak gini, maka pasti seperti ini. Tetapi bisa jadi dalam beberapa hal itu bisa sangat dinamis. Itulah sebabnya tadi saya menyebut bahwa kita harus terus-menerus mencari. Tidak cukup kalau kita berhenti bahwa kebenaran itu di sini dan akan begini terus-menerus begitu. Dan ini menurut saya juga kritik bukan hanya bagi teman-teman misalnya, bagi para siswa gitu ya, tapi juga bagi para guru ya, seperti saya, Pak Krisma, Bu Tini gitu ya. Kalau kami nggak up to date, itu ya layak banget kalau kami disalah-salahkan juga gitu. Dan kami dipaksa terus-menerus untuk terus-menerus mengikuti perkembangan zaman juga, karena kalau nggak gitu ya omongan-omongan kami nggak bisa dimengerti oleh teman-teman. Dan dunia kami yang kalau dunia kami yang kami hadirkan itu masih dunia yang kuno-kuno begitu ya teman-teman nggak akan mendengarkan kami. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Saya lebih melihat bahwa sampai hari ini kita masih harus terus-menerus skeptis, nggak usah 100% yakin begitu ya. Tapi juga itu menguntungkan ya, nggak usah fanatik-fanatik banget gitulah. Ya fanatik boleh tapi secukupnya aja gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Itu yang saya pikirkan. Mungkin Bu Tini, Pak Krisma ada tambahan. Jadi intinya kebenaran itu dinamis atau statis? Saya melihat bahwa kebenaran dalam ilmu pasti itu statis. Tapi
yang kita terima atau katakanlah kemampuan kita, terus perkembangan zaman itu memaksa kita untuk menafsir terus. Sehingga saya melihat ini ya, selalu ada tegangan. Tidak 100% statis, tapi juga tidak 100% dinamis. Dinamismenya ada. Bahkan dalam teori-teori itu pun itu selalu sangat mungkin untuk diuji lagi kan. Perubahan-perubahannya itu seperti apa. Saya ambil contoh misalnya begini ya. Teori yang ada dalam ilmu pasti itu misalnya terkait dengan kalau kita mengukur tentang ini. Yang gampang itu misalnya suhu atau titik didih air itu ada di 100 derajat Celcius gitu kan. Itu kan teorinya. Tetapi ketika kita melakukan percobaan di lapangan, apakah betul bahwa kita akan selalu menerima yang 100 derajat Celcius itu sebagai titik didih misalnya? Nah, dalam konteks inilah sebenarnya ruang-ruang untuk diskusi tentang kebenaran itu masih terus-menerus bisa dibuka. Artinya Pak Simon, saya potong sebentar. Karena tadi yang disampaikan Pak Simon mengenai definisi air mendidih pada 100 derajat Celcius itu yang saya tahu tuh harus ada tambahannya. Jadi air mendidih pada 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Ya. Jadi kalau misalnya di tempat itu tekanannya di puncak gunung, di mana tekanan tidak 1 atmosfer, maka titik didihnya air pasti bukan 100 derajat Celcius. Ya, itu betul. Nah, ini yang saya sebut sebagai kalau kita bicara tentang ilmu alam dengan syarat-syarat yang clear itu kita bisa mengatakan bahwa itu statis. Tetapi kalau kita bicara tentang misalnya ilmu-ilmu humaniora atau ilmu-ilmu yang terkait dengan tindakan atau pilihan-pilihan sikap tertentu, itu kita bisa mengatakan bahwa oh ini sangat dinamis, sangat tergantung bagaimana perkembangan sejarah itu seperti apa. Nah, tetapi apakah ilmu-ilmu alam yang pasti itu apakah di masa depan tidak mungkin berubah? Saya kok tetap meyakini bahwa seiring dengan penemuan-penemuan hal-hal baru itu sangat mungkin akan berubah. Sangat mungkin juga misalnya ya titik didih ini ya, suatu hari itu berubah, nggak tahu karena apa. Berarti ilmunya, teorinya itu definisinya berubah karena ada perubahan di objeknya ya, maksudnya mungkin kondisi atau environment-nya begitu. Tapi kalau saya pikir untuk hukum alam itu saya rasa kebenarannya itu bisa kita sebut absolut kalau menurut saya ya. Kenapa? Contoh menurut saya seperti gini. Hukum alam itu mengatakan bahwa kalau kita lepas satu benda, maka dia akan jatuhnya pasti ke bawah. Ya, ini kan salah satu hukum alam. Ini menurut saya sudah sifatnya absolut. Nah, yang mungkin yang dinamis itu adalah kebenaran-kebenaran di luar hukum alam. Apalagi yang objeknya adalah yang sifatnya dinamis juga begitu. Mungkin nggak seperti itu. Ya. Ini sebenarnya memang akan kita diskusikan banyak di minggu depan ya. Tapi saya mau mengajak untuk melihat ke soal ini. Ada beberapa hal yang terkait dengan hukum alam itu seringkali disebut sebagai hukum kodrat begitu ya Bu ya. Kalau yang ilmu-ilmu pasti semacam itu memang perubahannya sangat minim. Tetapi kalau kita melihat misalnya ya ilmu genetika misalnya, itu yang seringkali jadi problem dan jadi polemik terus-menerus itu soal misalnya ini. Kita meyakini bahwa kita ini diciptakan laki-laki dan perempuan gitu kan ya. Tapi ada nggak genus atau jenis kelamin katakanlah begitu ya, yang di antara itu misalnya begitu. Ini Pak Simon menarik. Menurut saya mungkin ada yang pernah belajar sama saya di kelas. Saya itu punya pendapat nih ya, tapi saya tidak bisa membuktikan ya karena keterbatasan saya. Bahwa sebetulnya ciptaan itu tidak hanya laki dan perempuan. Mengapa? Karena kalau kita saya belajar kimia ya, saya orang kimia. Sistem periodik unsur, ya ini kan benda mati ya istilahnya. SPU, sistem periodik unsur, tabel periodik itu ada logam, ada non logam, dan di tengah-tengahnya itu ada transisi. Nah, menurut salah satu ilmuwan itu dia mengatakan bahwa di dalam alam semesta ini ada keteraturan, tidak bisa terjadi lompatan. Apakah
apakah nggak mungkin karena bahwa binatang pun itu sebetulnya ada yang di tengah-tengah. Tumbuhan pun kalau kita lihat beberapa ya, hanya kalau manusia orang takut bicara ya, tapi di tumbuhan itu sebetulnya sudah ada yang di tengah-tengah. Ya, makanya jadi apakah nggak mungkin bahwa dari zaman ya saya nggak ngomong Adam dan Hawa ya, karena saya nggak tahu apa Adam dan Hawa itu real atau hanya semacam ini ya, hanya semacam ini saya sebut ya, semacam penggambaran lah ya, ilustrasinya aja. Nah itu zamannya dulu itu saya rasa sudah ada yang tengah-tengah ini, menurut saya ada itu. Ya, betul. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong baru sekarang kalau menurut saya ya, karena saya lihat di yang benda-benda mati aja bisa ya. Betul. Gitu. Nah, banyak penemuan genetika akhir-akhir ini ya yang mengatakan bahwa kita itu secara genetik itu ada unsur-unsur misalnya apa ya? Mereka kan seringkali meyakini bahwa soal laki-laki dan perempuan itu atau katakanlah maskulinitas dan femininitas begitu ya. Itu setiap orang sebenarnya punya dua-duanya. Dan pada kasus-kasus khusus itu bisa jadi seorang laki-laki itu sisi feminimnya itu sangat tinggi. Begitu juga sebaliknya, misalnya seperti itu. Nah, itu kan seiring atau kita bisa memahami kebenaran itu seiring dengan pemahaman dan penemuan-penemuan kita sebagai manusia dengan teknologi-teknologi yang terbarukan begitu kan. Dalam konteks inilah teman-teman saya masih tetap yakin ya bahwa teori-teori yang terkait dengan ilmu alam sekalipun bisa jadi ketika kita mendapatkan penemuan-penemuan baru nantinya bisa berubah. Nah, yang saya maksud itu natural law, Pak, bukan ilmu alam, tetapi hukum alam. Kalau saya rasa kalau hukum alam itu seperti contoh matahari ya, matahari terbit di timur, di barat, gitu ya. Ya. Saya nggak tahu kalau misalnya di negara yang lain, apakah dia juga di timur, di barat ya. Itu saya kalau di negara lain ada yang dari utara juga. Karena ya kan tergantung buminya gimana. Buminya. Tapi yang sifatnya sudah hukum alam itu seperti yang seperti gravitasi itu saya rasa kayaknya nggak berubah kecuali bumi ini menjadi Mars. Nah itu mungkin ya. Iya betul. Kalau saya punya sanggahan ini Einstein dan Eddington pernah kerjasama untuk meruntuhkan teorinya Isaac Newton dengan teori relativitasnya. Dalam artian begini, memang ada hal-hal yang paling basic yang nggak bisa dirubah. Tapi ada temuan-temuan baru yang sifatnya tambahan-tambahan begitu, tambahan-tambahan pengetahuannya itu nanti bisa membuat variasi yang baru pemahamannya semacam itu. Itu teori atau alam ya, teori di ilmu pengetahuan alam, tapi bukan hukum. Yang saya maksud itu natural law. Jadi seperti misalnya hukum kekekalan energi, kekekalan materi. Nah itu kan hukum alam. Ya itu yang saya rasa itu yang kayaknya tidak terbantahkan sampai hari ini untuk itu. Tapi yang seperti apa namanya ilmu pengetahuan alam itu memang terus berkembang sesuai dengan alam. Ini persis. Jadi kita juga perlu mempertanyakan itu istilah hukum alam itu dari mana? Iya betul. Ya, harus digali lagi. Siapa yang mengatakan itu hukum alam? Pertama kali. Dan dasarnya apa? Itu perlu kita gali sebelumnya. Ya. Sebelum Kopernikus, ya itu akan menarik sekali. Sebelum Kopernikus misalnya, itu seluruh ilmu pengetahuan termasuk terkait dengan hukum alam begitu ya, itu mengatakan bahwa bumi itu adalah pusat tata surya. Tetapi seiring dengan penemuan-penemuan itu kemudian argumentasi itu kemudian mengalami perubahan-perubahan. Cuma memang kalau kita mengklaim bahwa suatu saat ini akan berubah itu memang sangat ini ya, sangat sulit untuk dipahami begitu. Sangat sulit untuk kiamat dipahami. Katanya. Emang kiamat itu kapan? Ada nggak sih kiamat? Pertanyaannya betul. Yang lain mungkin ada yang mau berkomentar? Mukanya serius semua. Karena tentang kebenaran ya. Tapi salah-salah nggak apa-apa kok dalam diskusi ini. Iya. Malah kita nggak tahu mana yang salah. Silakan. Monggo. Bella senyum-senyum ya. Michael juga senyum-senyum gitu. Oke, biasanya Enji punya banyak pertanyaan.
Cuman bisa ditulis dulu di papan tulis, iya kan? Papan tulisnya penuh, Pak. Ya beli baru. Dan belum ada yang bertanya untuk kebenaran, Angie. Iya, belum ada. Atau mencari kebenaran. Justru yang paling indah itu kalau kamu journey, kamu sudah mencari kebenaran. Seperti saya dalam hidup saya sampai usia segini, saya terus mencari kebenaran. Dan saya tidak menemukan kebenaran. Masih bingung. Akhirnya, mungkin hanya kebenaran parsial ya Bu ya. Jadi tidak utuh. Korespondensi yang paling bisa ditemukan kebenaran korespondensi. Ya, kebenaran korespondensi. Tapi kan banyak kebenaran yang luar yang justru lebih banyak yang bisa dipertanyakan. Saya rasa kalian ini pasti banyak yang dipertanyakan. Bebas kamu tanya kebenaran apa? Atau sudah pikirannya full dengan proyek ini kayaknya. Sudah bingung, nggak bisa. Apakah hasil karyaku itu adalah sebuah kebenaran? Apakah kamu disuruh membuat proyek itu adalah suatu kebenaran yang tidak bisa kamu tanyakan kenapa saya harus membuat proyek? Ayo, siapa yang berani bertanya? Yang protes dulu sebelum kamu melakukan. Ada nggak? Kenapa saya harus melakukan ini? Apa alasannya? 1, 2, 3, 4. Siapa yang sudah bertanya? Oh iya kan? Ya dan amin, suruh bikin proyek jalan. Nggak pernah bertanya. Tapi kalau enggak, saya mau menambahi ini. Saya kira ada satu hal penting dalam hidup bersama kita, teman-teman, itu kita selalu ketemu dengan instansi-instansi atau orang-orang yang memang diminta untuk menjamin kebenaran. Nah, ini dalam konteks ilmu ilmiah, begitu. Yang menjadi penjamin kebenaran itu adalah mereka para peneliti atau para akademisi, begitu. Nah, kalau di kelas atau di sekolah itu yang menjadi penjamin kebenaran itu adalah guru kalian atau nanti kepala sekolah kalian. Gitu. Di ruangan ini yang menjadi penjamin kebenaran adalah kami guru-gurunya, pembicaranya, moderatornya. Nah, di banyak tempat itu kita ketemu dengan klaim-klaim yang seperti itu, teman-teman. Saya hanya mengajak untuk mari kita sadar juga bahwa dalam banyak hal itu sebenarnya bisa kok kita diskusikan. Cuma kadang-kadang kita sudah ngeper duluan bahwa ini ada penjamin nih kebenarannya, yang benar hanya ikut dia aja. Nah persis disitulah saya mengajak teman-teman, ayo kita skeptis, jangan begitu saja percaya. Itu tambahan saya. Saya tidak tahu apa kebenaran atau tidak, tapi saya menangkap secara indrawi bahwa wajah-wajahnya sudah menyatakan lelah gitu ya. Seperti itu kebenarannya absolut kayaknya. Kebenaran ya mungkin sifatnya korespondensial atau ini mungkin hanya laptop saya saja. Biasakan untuk mempertanyakan, jadi kan teori doubting kan, jadi kamu harus bertanya. Ya. Kenapa kok harus begini? Kenapa nggak begitu? Oke, ini apakah itu mungkin sudah mau kita sudahi? Sudahi aja dulu, Chris. Ya. Karena deadline-nya 30 September, Chris. Ya sudah. Ya. Kayaknya di otaknya cuma 30 September itu. Ya. G30S. G30S bukan lagi PKI tapi G30S proyek. Nanti 1 Oktober kamu menjadi hari bangkit semangat Pancasila, kemenangan. Ya semoga 1 Oktober semangatnya makin membara untuk diskusi ya di sini. Baik, kita sudahi. Terima kasih Pak Untoro Simon. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Rasanya hari ini kita lebih singkat dibanding sebelumnya. Sebelumnya bisa 2 jam lebih seperti itu. Oke, kelihatan wajahnya mulai senyum ini. Oke, ya kita sudahi. Terima kasih semuanya. Semoga nanti kalau misalnya kamu ada pertanyaan atau pendapat, kami masih tetap membuka kesempatan di grup WhatsApp ya seperti biasa. Di sana sudah masuk Pak Datu kemarin dengan Pak Simon juga ada di situ. Kita bisa saling menanggapi. Kalaupun misalnya dikaitkan dengan proyek, nggak apa-apa juga gitu ya, nggak masalah gitu. Jadi bisa. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah mengikuti. Semoga semua berguna untukmu dalam berpikir supaya kamu tidak terlalu berpaku pada satu hal yang kamu percaya, kamu yakini koherensi. Tapi kalau bisa digabungkan dengan ketiganya, korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Selamat siang, Tuhan berkati.
Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Selamat Terima kasih. siang.